Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bisiyami Ramadan wa naffala lana bil qiyami wa qiraatil Qur'ani. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis yang dimana beliau menyampaikan sebuah pelajaran kepada kita, faidah yang besar kepada kita. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansahhu, wa idza atasa fahamidallah fasammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Yang dimana salam ini, ketika kita menyebarkan salam sesama orang yang beriman, sesama orang yang beragama Islam, maka itu akan menumbuhkan kecintaan di antara kita. Maka kita kemudian diperintahkan untuk kemudian menyebarkan salam. Kita mengucapkan salam kepada saudara kita yang lain, dan kemudian menjawab salam itu adalah merupakan hal yang wajib. Bisa menjadi kemudian dosa ketika kita mendengarkan saudara kita mengucapkan salam kemudian kita tidak menjawab salamnya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila saudaramu mengundangmu, maka hadirilah undangannya. Ketika dia mengundang kita, ada hajat yang kemudian membutuhkan kita untuk kemudian sehingga ia bahagia dengan kedatangan kita, maka tentunya idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan rasa bahagia ke hati seorang mukmin adalah mendapatkan pahala atau ajar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa idzastansahaka fansahhu. Apabila ia kemudian meminta nasihat kepada kita, maka kita memberikan nasihat. Maka ketika saudara kita curhat kepada kita, maka kita dengarkan. Dia meminta solusi, maka kita memberikan solusi. Dia meminta nasihat, maka kita memberikan nasihat. Begitupun para sahabat banyak yang kemudian datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ausini, berikanlah aku nasihat. Maka ketika ada saudara kita yang meminta nasihat kepada kita, maka kita kemudian memberikan nasihat. Ini menjadi hak saudara kita muslim yang lain. Kemudian yang keempat adalah idza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila kita mendengar saudara kita bersin, lalu kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, maka kita menjawabnya dengan yarhamkumullah. Ini menjadi sunnah untuk kita, sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang bersin, itu menjadi ladang pahala untuk kita ketika kita menjawab ucapan alhamdulillahnya itu. Kemudian yang kelima adalah idza marida fa'udhu. Apabila saudara kita ini sakit atau ditimpa musibah, maka usahakan kita adalah orang pertama yang kemudian menjenguk saudara kita yang sakit. Kita menguatkannya, kita mendoakannya, supaya dengan kita datang bisa kemudian itu menjadi kebahagiaan untuk dirinya, dan kita tentunya mendapatkan pahala ketika saudara kita itu bahagia dengan kedatangan kita, dan tentunya kita juga mendoakan. Kemudian yang keenam, pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah idza mata fattabi'hu, atau dalam riwayat yang lain fatba'hu. Apabila saudara kita ini wafat atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kemudian berusaha untuk kita mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Dan juga kita tahu bahwa ketika kita mengantar
jenazah saudara kita, kita akan mendapatkan pahala sebesar 2 qirat, ya. Maka oleh karena itu, pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada saudara kita yang meninggal, ya, maka diusahakan kita kemudian mengantarkan jenazahnya, ya, ke liang lahatnya. Kita kemudian mengantarkan. Ini kemudian menjadi hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, ya. Jadi perlu untuk kita perhatikan hak-hak ini. Kapan ketika seorang muslim kemudian membutuhkan atau ada yang kemudian meminta kita dari salah satu yang tadi, atau kita dapati salah satu 6 yang tadi, maka hak kita untuk kemudian menunaikan, ya. Bahkan kata para ulama, ya, ketika ada seorang muslim saudara kita yang mengundang kita, kemudian kita tidak hadir, ya, tanpa uzur syar'i, maka kata para ulama ini bisa dikategorikan sebuah maksiat. Dan melakukan maksiat artinya mendapatkan dosa, ya. Ada yang mengundang kemudian kita tidak datang tanpa uzur yang dibenarkan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah kita harus mengetahui bahwa setidaknya ada 6, ya, ada 6 hak kita terhadap saudara kita yang lain, ya. Kita kemudian berusaha menunaikan semaksimal mungkin. Ya, jangan kemudian kita acuh tak acuh dengan saudara kita, ya. Mulai dari yang pertama sampai yang ke-6, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Terutama di bulan Ramadan ini, kita bertemu dengan saudara kita, kita sapa, ya, bukan dengan sapaan-sapaan yang lain, tetapi dengan ucapan assalamualaikum misalnya. Ada saudara kita yang sakit, ya, atau tidak bisa berpuasa karena sakit, ya, maka kita datang untuk kemudian menjenguknya. Begitupun sampai ada kemudian yang meninggal atau wafat, ya, maka kita kemudian berusaha mengantarkan jenazahnya ke kuburannya. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah sebuah hadis yang agung yang bisa kemudian kita amalkan dan pasti kita akan temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mulai dari mengucapkan salam, ya, menjenguk orang sakit dan semisalnya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, ya, bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita akhiri dan baca doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.